Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi ni'matihi tanzilul barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur atas nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita. Dengan nikmat itu kita bisa hadir. Pertama, terpanggil untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Berikutnya juga sembari terpaut hati kita untuk senantiasa thalabul ilm. Yang kita sudah paham bahwa mencari ilmu itu wajib. Rasul katakan thalabul ilm fardhu ala kulli muslim. Mencari ilmu itu wajib bagi setiap orang muslim. Tentu hal ini fungsinya apa? Fungsinya untuk mencerahkan hati kita, menunjukkan kita untuk selalu apa yang kita lakukan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus kita posisi yang saat ini berada di Masjid Thalabul Ilmi ini masuk kategori sebagai sabilillah. Rasul katakan man kharaja fi thalabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Siapa yang keluar dari tempat tinggal kita, rumah kita, penginapan kita, tujuannya adalah thalabul ilmi, maka kita kategori sebagai orang yang berada di jalannya Allah sampai kita pulang. Mudah-mudahan hidup kita semakin barokah. Amin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik jamaah subuh yang dirahmati Allah, lanjutan dari hadis kitab Lu'lu' wal Marjan. Kita masuk pada urutan hadis 372, lanjut 373. Baik, bab yang ditunjukkan oleh muallif pengarang kitab ini yaitu babu waqtil isya wa ta'khiriha. Bab yang menjelaskan tentang waktu sholat isya dan hukum mengakhirkannya. Nah, hukum mengakhirkannya itu seperti apa nanti? Nah, baik, hadis 372. Hadisu Aisyah radhiyallahu anha qalat aqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan bil isya. Hadis dari sahabiah Aisyah, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakhirkan salat isya pada satu malam. Pada satu malam Rasul pernah mengakhirkan salat isya. Wa dzalika qabla ayyam syuwal Islam. Demikian itu beliau lakukan sebelum Islam itu menyebar luas. Falam yakhruj hatta qala Umar. Beliau tidak keluar sampai Umar bin Khattab itu mengatakan seperti ini. Naman nisa wasibyan. Para perempuan itu telah tidur. Anak-anak pun juga telah tidur. Fakharaja, maka Rasul keluar dari rumahnya. Faqal, seraya mengucapkan li ahlil masjid, kepada
penghuni masjid. Ma yantadhiruha ahadun min ahlil ardi ghairukum. Tidak ada seorang pun yang masih menunggu dari penduduk bumi ini selain dari kalian. Ini hadis riwayat Bukhari. Baik jamaah yang dirahmati Allah, hadis ini menceritakan tentang betapa tingginya antusias para sahabat untuk taat kepada Rasulullah sampai menunggu sholat jamaah Isya itu betul-betul lama, menunggu Rasul keluar dari rumahnya. Rasulullah itu kan rumahnya berdampingan dengan masjid itu Nabawi. Orang-orang itu sudah menunggu. Para sahabat menunggu sholat jamaah dengan Rasulullah karena Rasul selalu jadi imam. Kemudian Rasul belum keluar. Ini sampai ada seorang sahabat yang sangat terkenal keberaniannya, sangat masya Allah gagah berani, baik fisik ataupun ucapan. Umar bin Khattab maksudnya di sini. Umar bin Khattab itu sampai mengatakan, para ibu-ibu, para wanita telah tidur, anak-anak pun juga tidur. Ucapan Umar bin Khattab ini dengar langsung dari Rasulullah. Baru Rasul keluar. Keluarnya Rasul SAW ini dari pintu rumahnya itu langsung masuk Masjid Nabawi. Karena berdampingan dengan Masjid Nabawi. Beliau bilang gini kepada para ahli masjid, wahai penduduk masjid. Ya, berarti para sahabat itu sedang menunggu beliau, menunggu sholat jamaah bersama Rasulullah. Rasul sampai memuji para sahabat yang taat menunggu dirinya untuk mengimami sholat jamaah Isya itu. Beliau bilang gini, tidak ada seorang pun yang sanggup bersedia menunggu dari penduduk bumi ini selain kalian. Ini pujian Rasul kepada para sahabat, sehingga para sahabat pun juga tidak akan lemah imannya. Nah, kalau kita bandingkan dengan sekarang, sholat Isya kalau imami, ya, imami ditelepon-telepon gak kena, tempun di imami, dereng ramu, kira-kira ini napa sholat dewi-dewi. Ini kan beda gitu dengan sekarang. Jadi antusias tinggi untuk taat kepada Rasulullah SAW ini luar biasa sampai ditunggu. Dan memang hadis ini kalau kita perlakukan dengan zaman sekarang, mohon maaf, kita bandingkan dengan hadis yang lain nanti. Jadi Rasulullah itu kan pernah bilang, kamu jadi imam, coba hendaknya engkau perhatikan makmum itu. Nang kono iku ya ono wong tuwa-tuwa. Ono ya sing waktu lara. Greges ya ono kan ya. Untune lara, campur. Kemudian anak-anak pun juga banyak. Kemudian ibu-ibu pun juga ada yang masih membawa bayinya, membawa anaknya. Maksudnya, dawuhipun Rasul seperti ini, nek ngimami terus kondisi kaya ngono, ojo dawa-dawa. Oleh dawa-dawa kan ya. Makanya nek kapane ana wong wadon nggawa bayi, imame gak ngreken tambah didawakno ae. Mesti ngroneng kok iku. Sopo sing imami? Wong iku. Lah iya gak krungutan. Aku nggawa bayi cerot-cerot ngene gak direken tambah didawak. Niki mesti muni ngoten. Sing lara nggih ngoten, lah ya gak krasa tak aku bal-bali watuk. Mosok gak kesentuh atine, tambah ditawakno. Lah niki nggarai napa? Nggarai kacer, kapok makmum iku nek dikapane diimami wong tuwa. Nah maksudnya ngerti dadi imam iku nek kapan ningali jamaah berwarna-warni kondisi.
Dan ini, maksudnya kalau kita bandingkan dengan hadis tadi nggak terpakai, nggak terpakai. Nah, terpakainya nanti kalau kondisi itu memang memungkinkan dan ini sangat langka, gitu, sangat langka. Ini sholat isya. Kalau sholat maghrib menunggu isya, insya Allah 1-2 orang masih ada. Dan menunggunya jamaah ke jamaah berikutnya. Dari sholat menunggu untuk sholat, ini pahalanya dapat 2. Maksudnya kalau habis sholat jamaah maghrib, kita menanti sholat isya di masjid, menunggunya di masjid. Ingin menanti sholat isya ini dengan berjamaah lagi, ini dapat 2 pahala. Pahala yang pertama, dia menunggu sholat berikutnya, itu kata Rasul seperti sholat. Seperti sholat. Yang kedua, orang ini melaksanakan sholat jamaah. Sholat jamaah lebih utama daripada sholat sendirian. Ini pahala 2. Lah kalau menunggu sholat isya, sholat isya, nunggu jamaah, nunggu imam belum datang diteluk 7:30 kok burung ketok imam. Jam 8 ya burung teko imami. Kira-kira ya. Wis sampai nanti imam. Gak iso. Sampai nanti imam wis barang wis. Kok walau akad lali apa kok. Nah ini para sahabat zaman Rasul itu taatnya tinggi. Zaman sekarang insya Allah gak sampai samono. Sholat jamaah dewi. Dan itu memang realita. Kalau imam yang nggak ada, insya Allah karena kondisi jamaahnya itu insya Allah ya mampu gitu loh, jadi imam itu. Sehingga jenengan mau nanti tunggu imamnya. Lan apa? Oh. Iki lho nek dung ini hajatan. Utang mriku dereng mantuk ae. Ayo sholat dhewe anake. Kira kan ngoten biasa. Ini maunya hadis ini kalau kita resapi seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya sholat isya itu disebut dengan akama Rasul SAW lailatan. Laila itu malam. Nah, disebut Laila itu malam yang awalnya kinten-kinten mulai disebut Lailah malam itu mulai jam berapa ya? Nek jam kan ya ono fleksibel kan, tapi kan terpautnya hanya sedikit. Kalau malam itu habis sholat isya disebut Lailah. Kalau habis maghrib ke isya itu disebut muqaddimatul lail, permulaan malam. Namun tidak bisa dikatakan ini waktu malam untuk melaksanakan sholat isya. Makanya sholat isya itu dilakukan di waktu malam. Yang namanya lail itu habis isya sampai jam berapa? Mboten jam 3. Tahajud niku salat napa? Niku jam 3. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan. Sadurunge subuh niku salat napa? Jenengan witir. Adzan berkumandang kurang 10 menit, adzan berkumandang kurang 15 menit. Itu disebut sholat apa? Halo? Lail kan? Makanya wa minal laili fatahajjat, dan di sebagian malam itu tahajud. Sebelum subuh itu masih disebut malam, disebut lail gitu. Disebut lail. Sehingga sholat isya itu kalau dirilis secara hukum lailah itu habis isya hingga menjelang subuh. Dan menjelang subuh itu waktu yang mustajabah. Kita diminta istighfar. Mintalah ampun kepadaku, aku ampuni. Mintalah sesuatu kepadaku, aku akan beri. Minta ampunlah kepadaku, aku akan ampuni. Di waktu malam, yaitu sepertiga malam yang terakhir.
Lah di sini Rasulullah menyebutnya dengan redaksi atama. Atama itu mengakhirkan malam. Ulama bilang pertengahan malam. Pertengahan malam. Kemudian pertiga malam yang terakhir itu memang jatahnya sholat malam, sholat tahajud. Namun ulama tidak ada satupun yang mengatakan tidak sah sholat. Sudah habis sholat isya kalau dilakukan sepertiga malam yang ketiga itu jam 2, jam 1, jam 3. Tidak ada sudah. Kalau toh telat sholat isya sudah tidak bisa. Nah, tidak. Cuma sebagian ulama ada yang bilang makruh sholat isya mengakhirkan sampai menjelang subuh. Nah, di sini atama garis depannya adalah pertengahan, geser dikit jam 12 jam 1. Itu atama mengakhirkan sholat isya. Tapi Umar bin Khattab niku sebagian penjelasan beliau beberapa kali mengakhirkan sholat isya dengan tujuan nanti akan lanjut sholat malam. Kalau orang yang beriman kuat dengan iman yang biasa, ada beban belum melaksanakan sholat wajib, niku pikirannya belum sholat isya. Maka untuk bangun malam kalau belum sholat isya itu lebih kuat daripada sudah sholat isya ingin sholat malam. Coba bandingkan. Kita ketuk saja hati kita. Ketika orang yang beriman belum sholat wajib, kira-kira kepikiran apa orang? Kepikiran kan? Tapi kalau orang yang beriman kuat belum sholat sunnah, kepikirannya kuat apa orang? Berbeda. Sehingga Umar bin Khattab ini sampai kuatnya hatinya agar sholat malam itu bisa terlaksana. Sholat isya nanti. Loh, engkau dicambung mana kabeh sholat dahulu. Sehingga angen-angen bangun malam itu lebih kuat daripada sholat isya selesai kemudian nanti sholat malam. Ini prediksi aja. Dari sebagian riwayat mengatakan seperti itu. Tapi di antara sahabat yang lain Abu Bakar. Saking wedine. Nah, dia akan merasa sholat malam nanti itu tidak akan terlaksana. Beliau sholat witir dulu. Habis sholat isya witir. Kemudian nanti malam tinggal malamnya. Nah, ini Abu Bakar. Karena diharapkan sholat itu setidaknya. Nek kapan aku witiro. Witir paling sekedik, paling sedikit pinten rakaat. 1 rakaat kan ya. Bangun sebelum subuh kurang 1/4 jam. Itu subuh. Maka paling tidak witir gitu. Paling tidak witir. Lah minimal 1 rakaat. Karena walaupun witir itu kan ada satu rakaat, ada 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat, 9 rakaat. Ada yang 11 juga itu. Jadi kalau 1 rakaat langsung tancap salam. 3 rakaat langsung tancap salam. Enggak pakai tahiyat awal. Kalau 5 rakaat ya, langsung tancap tanpa duduk tahiyat awal, langsung 5 rakaat salam. Kalau di atas 5, 7 rakaat, yang ke-6 duduk tahiyat awal, yang ke-7 salam. Ke-9, 8-nya duduk tahiyat awal, ke-9-nya salam. Artinya tahiyat akhir. Itu kalau witir. Nah, balik. Untuk sholat malam ini, nah tetap yang utama adalah memang di awal waktu. Satu, kalau kita perhatikan, orang jamaah banyak, ya, jamaah itu rata-rata tetap dilakukan di awal waktu. Tidak ada pengumuman untuk sholat isya hari ini, hari sekian, untuk jam 09. Tidak pernah jumpa. Jadi sholat itu rata-rata sedunia ini, kalau tiba waktunya, ya di situ sholat jamaah awal. Dan itulah memang waktu yang utama. Dan hasilnya pun juga berbeda. Ya. Kalaupun ada sholat jamaah malam, ya itu kan harus ada informasi, harus mengajak temannya.
atau mungkin kegiatannya sama tidak sempat di waktu awal itu kemudian di akhir. Nah, ini yang pernah dilakukan oleh Rasulullah menunjukkan apa? Tidak memberatkan kepada umatnya. Umatnya kalau tidak bisa melakukan sholat isya itu di awal waktu, itu pun juga masih ada waktu. Masih ada waktu. Nah, tapi kalau sholat ini, malam itu kan paling banyak waktunya. Paling banyak. Tapi kalau sholat maghrib, waktunya hanya sedikit. Sholat asar beberapa jam, sholat zuhur beberapa jam menghadapi sholat asar yang habis untuk waktu sholat zuhur. Nah, untuk sholat isya ini, Rasul menunjukkan, Rasul itu juga pernah mengakhirkan sholat malam. Sholat isya maksudnya, sholat isya itu diakhirkan. Dan ini menunjukkan kebolehan bagi siapa yang mungkin ya, ada sesuatu yang tidak sempat untuk melakukan sholat isya itu di awal waktu. Maka boleh di waktu-waktu yang terakhir, waktu-waktu yang belakang. Nah, kemudian dikisahkan Rasulullah SAW di satu hadis yang berikutnya 373. Hadis Abdullah bin Umar anna Rasul sallallahu alaihi wasallam syuhila anha lailatan. Ini Rasulullah tersibukkan, syuhila, disibukkan. Dengan apa? Anha, di penjelasan, yaitu karena mempersiapkan perang. Jadi Rasulullah itu kalau mau perang, itu beliau mempersiapkan duluan. Jadi ngecek mulai siapa nanti itu yang membawa, yang terdepan, yang memimpin. Kemudian yang bawa bendera itu sudah dicek oleh Rasulullah. Tidak sembarang. Makanya pasukan Indonesia ini kan komandannya pun juga nggak sembarangan. Ketika mau mengirim ke KKP, itu kan digembleng dulu. Dijelaskan, ini lokasinya. Nggak langsung mengirim ke sana. Nah, seperti itu. Ternyata harus dipelajari dulu bagaimana medan perang itu. Rasulullah pun juga demikian. Ini sebagai contoh untuk generasi-generasi berikutnya, sehingga perang itu pun juga tidak sembarangan. Makanya perang itu biaya gede. Yang dipikirkan itu kan bukan hanya perang fisik, tapi kok ya apa? Mangan niku mangan apa? Niki penting kalian. Makanya ketika perang Rusia dengan Ukraina itu yang ditunjukkan ditayangkan, masya Allah, tempat masaknya itu, niku kontainer. Niki kok kayak masak, kontainer itu bagian juru masaknya itu sudah disiapkan. Nah, itu perlu support dukungan untuk makan itu diutamakan. Lah nek perang itu kalau panganane ya apa? Geblak kalau tengah jalan keluhan tidak ada seperti ini. Nah, Rasulullah itu mempersiapkan dan ini sibuk malam menyiapkan. Siasat Rasulullah itu rata-rata perang itu sebelum subuh. Karena mereka itu sudah pada tidur. Makanya pasukan Palestina, Hamas itu menyerangnya kan sebelum subuh. Dan alhamdulillah sekarang ludes kan. Ya, hancur. Allah yang membakar daerah Tel Aviv yang di situ penghuni pasukan perang, penghuni kota-kota yang paling bagus ya Tel Aviv itu. Saya saksikan di YouTube itu, masya Allah, api itu sangat ganas. Beberapa saksi yang dari berita itu, itu api itu bukan sebarang api yang biasa membakar lingkungan bukan, ternyata menakutkan gitu. Ada suara-suara yang aneh. Kemudian api itu melompat untuk membakar berikut. Tangisan jeritan orang-orang Israel yang tujuan api membakar itu orang-orang nampaknya tempat-tempatnya tertentu. Iki sing garai merusak orang-orang Palestina. Ini yang garai membunuh anak-anak Palestina. Itu yang diserang. Ini Allah yang balas. Ini masih cuil balasan. Nah, ini kan beberapa hari ini. Ini hari-hari ini itu pembakaran belum selesai. Dibakar oleh api yang sangat panas. Nah, ini balasan Allah. Balik. Persiapan perang
itu disibukkan malam. Suhila sehingga Rasul disibukkan untuk mempersiapkan perang itu sampai sholat isanya ke laut. Nah, jadi di sholat isya itu belum terlaksana, mempersiapkan perang. Fa akharaha hatta raqadna fil masjid. Maka beliau belum mengakhirkan sampai orang yang berada di masjid itu sudah pada tidur. Ya, pada tidur. Ini disebutkan. Kemudian tidurnya itu bukan tidur terlelap, kemudian lengger ngorok, lantas nggak tangis subuh, 14 boten. Ternyata apa? Hatta raqadna fil masjid, sampai kami para sahabat itu tertidur. Summa staiqadna, kemudian bangun lagi. Jadi pikiran sahabat untuk takut kepada Rasul itu masih menyelimuti hatinya. Tidur, bangun. Rasul belum datang. Tidur lagi. Summa raqadna, kemudian kami para sahabat tidur lagi. Summa staiqadna, kemudian bangun lagi. Rasul belum datang. Oh, summa kharaja alaina Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi keluar bersama untuk kami, artinya akan mendirikan sholat. Summa qol, kemudian Rasul mengatakan, ini persis hadis di atas tadi redaksinya. Laisa ahadun min ahlil ardi yantadiru sholah wairukum. Tidak ada seorang pun dari penduduk bumi ini yang menunggu sholat selain kalian. Ini lagi-lagi taatnya para sahabat menunggu sholat jamaah yang dipimpin oleh Rasulullah SAW ini adalah tidak ada istilah geruna. Layo tadi imam mosok yang ini gurun teko. Nanti ucapan sahabat itu ngilu akan gak suka. Mereka patuh dan taat kepada Rasulullah. Bahkan imannya sahabat dengan zaman sekarang ini beda jauh. Rasul bilang khairul qurun qarni. Khairul quruni qarni summal ladzina yalunhum summal ladzina yalunhum. Imannya para sahabat dulu itu masa sudah tidak terkontaminasi dengan suasana keduniaan. Sekarang gopoh iki konek ngene. Salat kadang-kadang dipesen ojo sesuai ono buruan. Dipesen gitu. Pengajian nggih ngoten ojo sesuai ya niku walimah. Wah biasa isa mari wis dipesen dhisik. Kadang-kadang seperti itu, ojo sesuai niku mari saiki langsung walimah. Nggih. Jare kula tambah enak dirut. Nah, ini luar biasa. Nah, cuma jemaah bukan berarti keimanan sahabat yang setinggi langit kemudian kita serendah-rendahnya itu jauh berbeda. Bukan berarti merebut untuk pintu surga itu tidak bisa. Kita diberikan peluang untuk merebut pintu surga. Banyak amal-amal soleh yang kita itu lakukan sehingga untuk meraih surga itu tidak sulit. Nah, tidak sulit. Rasul sekian banyak hadis ini, sekian banyak hadis. Ini lakukan. Engkau akan bisa masuk surga dengan selamat. Dalam satu hadis, contoh diantaranya, afsus salam, sebarkan salam. Ada 4. Afsus salam, sebarkan salam. Ini maaf, bukan berarti kita itu ketemu assalamualaikum, assalamualaikum. Bukan. Ya diantaranya yang lebih utama itu ketemu assalamualaikum. Ini lebih utama. Tapi ketemu dengan orang, salam itu juga bisa dimaknai artinya. Maksudnya, ketemu konco, ngomong sing apik. Ketemu temanmu, engkau berbicara menyenangkan temanmu. Bapak, ngapunten. Ngomong sing sae niku bermakna salam gitu. Tapi yang tetap afsus salam, sebarkan salam ini makna utamanya adalah sunnah untuk mengucap salam kepada saudara-saudara kita. Tapi mengucap kalimat baik itu termasuk ucapan yang membahagiakan, yang menyelamatkan temannya. Ini yang pertama. Kemudian afsus salam. Wasilul arham,
sambung tali silaturahim, wa aqimut ta'am, kemudian beri makanan, wasallu bil laili wan nasuniya sarman tadkhulul jannata bisalam. Tuh, ini kan peluang. Ya, tidak hanya para sahabat dulu, kita bisa untuk merebut surga dengan selamat. Tuh, apa nih imane para sahabat dengan kita memang jauh berbeda. Maaf, satu hadis riwayat ini. Rasulullah itu pernah duduk dengan para sahabat. Pagi-pagi duduk dengan para sahabat. Kemudian bilang gini, Bapak, siapakah di antara kalian yang hari ini berpuasa? Ini berarti bukan sholat, bukan puasa wajib, bukan puasa Ramadan. Hari ini siapa yang berpuasa? Degideg kabeh bersahabat benar. Kata Abu Bakar, ana Rasul, saya yang hari ini berpuasa. Satu, Abu Bakar yang punya level dari sekian sahabat puasa itu. Saya Rasul yang puasa. Kemudian pertanyaan berikutnya lagi, Bapak, siapa yang hari ini memberi makan orang sakit, memberi makan orang miskin? Sahabat itu diam. Abu Bakar angkat tangan. Saya Rasul yang sudah memberikan makan orang miskin. Dua. Pertanyaan Rasul lagi bilang, siapa di antara dari sekian banyak ini yang hari ini mengunjungi orang sakit? Jadi kabeh. Sahabat Abu Bakar angkat tangan lagi. Rasul. Nomor 4. Siapa bapak-bapak yang hari ini mengantarkan jenazah sampai ke kuburan? Sahabat yang lain tim. Abu Bakar, saya Rasul. Maka demikian 4 pertanyaan. Rasul bilang, siapa yang mengumpulkan 4 kebaikan ini, tadkhulul jannah, masuk surga. Masuk. Papat kudu kumpul kabeh. Kira-kira iso. Tapi kan langkah gitu. Hari ini puasa Senin umpama. Senin puasa. Kemarin ono wong mati. Melok ngubur nang kuburan. Oleh poin loro. Mari ngono poin 3 jenengan isi malih. Ngekei panganan nang wong miskin. Oke niki nek mau. 3. Yang keempat, ngunjungi orang sakit. Ono wong loro. Akeh nang rumah sakit. Lah kalau 4 kumpul ini masuk surga 4. Ndak boleh 1 2. Tak kula pun kali. Napa? Poso Senin, tangga kula sedo. Kula antarkan ke jenazahnya ke kuburan. Tapi kalian ini dari kula lampahi apa? Nedok, maringi nedok teng tiang-tiang miskin dereng. Nomor 3, nomor sekawan ngunjungi wong sakit dereng. Kira-kira oleh oh, nggak bisa. Jadi 4 ini kumpul. Nah, ini langkah dan sewaktu-waktu insya Allah tiba. Sewaktu-waktu. Karena kematian ini kita tidak tahu. Mungkin kita puasa Senin, mungkin kita puasa Kamis, dan itu seandainya yang langka mengantarkan jenazah matinya di hari itu. Nah, balik lagi. Ketika kita perhatikan, bandingkan dengan imannya para sahabat itu, begitu tegarnya, begitu antusiasnya mengikuti Rasulullah SAW sholat jamaah sampai menunggu. Di hadis yang lain itu dikatakan gini. Ganti hadisnya gini. Rasul bilang, hadisnya ini. Masuk. Begini. Jadi intinya ada satu riwayat bahwa sahabat menunggu sholat isya bersama Rasulullah itu sampai tertidurnya. Kalau sini tadi kan tidur bangun, sampai tidur sambil duduk gini, terangu-angu.
Terang-terang siran. Wah, ngoten. Cekek tidur malam. Terang-terang ruusam, kepala mereka itu terang-terang. Ini menunggu Rasulullah untuk sholat jamaah bersama beliau. Namun hadis ini lagi-lagi, nah, kita sulit untuk menerapkan ini karena memang keutamaan dan keistimewaan Rasulullah. Karena kita itu kadang-kadang ya punya imam banyak dan juga di antara kita pun juga sanggup untuk mengimami. Maka bisa dilakukan secara langsung, tidak seperti Rasulullah. Nah, ini di hadis 2 ini sangat menjelaskan bagi kita, dan Rasulullah itu di hadis ini tadi satu sisi memang mengakhirkan, satu sisi mengakhir itu gara-gara sibuk. Satu sisi di hadis yang lain riwayat Tabrani Abdoa Rasul SAW Rasulullah itu pernah melambatkan, artinya juga mengakhirkan sholat isya pada satu malam, an sholat isya hatta dhahaba hawa minal, sampai sebagian malam itu sudah selesai. Malam habis sholat isya kemudian sepertiga malam itu sudah selesai. Yang pertama. Kemudian hatta lama ba'du man kana fil masjid, sampai sebagian orang yang berada di masjid itu sudah tidur. Summa kharaja, kemudian Rasul bilang, keluar dan mengatakan faqala laulah dha'fu dhaif, seandainya tidak karena orang yang lemah itu bisa dikategorikan sudah lemah fisik, sakit, kemudian sepuh. Tidak karena itu. Kemudian dan juga tidak karena wabuka usogir, dan juga tidak karena anak kecil yang nangis. La akhartul isya ila atama minalail. Niscaya aku akan akhirkan sholat isya itu hingga atama. Hingga atama itu pertengahan. Dan itu para jamaah, kalau dilakukan waktu itu dan berjamaah, ini termasuk lebih utama. Ini termasuk, makanya banyak lebih utama. Lebih utama tadi awal, karena jamaahnya banyak. Lebih utama atama, itu pun juga dilakukan dengan jamaah. Kalaupun toh itu memang dilakukan, ini pun juga lebih utama. Tapi kan langka. Sholat isya jamaah itu jam 12. Kira-kira ono awang teko. Ataupun ada, itu hanya orang-orang tertentu. Kalau itu memang berkenan. Dan ini Rasulullah menunjukkan bahwa sholat isya di waktu al-atama itu pun juga beliau sampai bilang gini, la akhartu, niscaya aku akan akhirkan sholat isya itu hingga atama, waktu malam itu, waktu tengah-tengah malam. Nah, ini Rasulullah. Kemudian ternyata di hadis ini jamaah niku sing gadah yuga alit, ternyata itu diajar. Jadi anak kecil niku pun sampai nek kapan ono arek cilik melok nang masjid, ojo melok ae, arek rame. Pun kersane niki kader kita. Cuma orang tuanya tidak boleh membiarkan. Rasul itu pernah, imam itu mendengar, jadi imam mendengar belakang itu bayi nangis. Kemudian Rasul nggak jadi memanjangkan suratnya itu, karena masih terdengar. Rasulullah itu seorang sholatnya paling khusyuk, tapi masih mendengar belakang itu, kondisi seperti itu masih mendengar. Ini khusyuk. Makanya pikiran kita dalam sholat, ketika jadi imam atau jadi makmum, ingin khusyuk dan mendengar yang lain, sulit. Rasul itu yang paling khusyuk, itu masih terdengar tangisan anak di belakang, itu masih terdengar. Kemudian habis sholat, tanda juga nih sinten niku. Oh, Bu Siti, ngomong ya.
Ora aku Gusti ora. Jadi nggak ada juga bayi. Ya alhamdulillah kan untuk diterapkan sholat jamaah. Boten napa-napa. Anak bayi yang masih bayi diajak sholat. Kemudian Rasul sampai habis sholat salam itu langsung nggak pakai wiritan dulu, langsung berdiri masuk ke rumah. Orang-orang bingung, kenapa Rasul kok tidak sampai doa kemudian wiritan duluan langsung nyelonong ke rumah? Ternyata pikiran beliau teringat ada emas, loh, ada emas hasil rampasan itu belum dibagi. Tuh, ada emas rampasan belum dibagi. Itu teringat dalam sholat. Niki pingin hatinya bersih, kini enggak ini. Ono hilang titik pikiran orang sholat. Dia ketemu nanti. Ulah ali dompetku mau ono di sore bantang. Ketemu nopo orang. Yo ono iku setan. Setan itu ngajak ngelbono nang belum. Barangmu apa sing hilang? Dompet ketelisut. Boleh ono gue nang sholat. Ketemu. Ini ternyata apa? Kira-kira petunjuk seperti ini. Malaikat apa setan? Ini kan kadang-kadang, wah memang sholat sudah ketemu. Malaikat menunjuki saya. Terus. Bukan malaikat itu. Itu setan mengganggu karena setan ketika azan kan lari. Azan selesai datang. Qomat berkumandang lari. Qomat selesai datang. Waktu sholat mulai itu setan nggak mau pergi, justru masuk ke situ. Masuk mengganggu. Mengganggu. Makanya pikiran imam, pikiran jamaah. Apa ini? Dikoyak. Wis dole ono sing awakmu mangga ketemu nang awan-awan gak gitu dole orang sholat. Karena setan itu memasukkan belum. Janji-janji sing belum tertunaikan itu masuk ke sini. Kemudian habis sisa rencana ke sini itu sudah tersusun di sini. Ini kok nek kapane? Nah, tidak siaga untuk melaksanakan sholat, akhirnya setan belum ikuti jarno, nggak dijaga. Nah, maksud kami tidak dipungkiri orang sholat itu masih ada pikiran di luar itu masih ada, dan kalau itu keterlaluan, hati-hati setan masuk ke situ menggoda, menemukan barang kemudian mengingat sesuatu yang lalai. Janji-janji terketemukan, rencana pun juga tersusun dalam sholat itu ingat. Loh, di situ sering kali kita mendapatkan sesuatu di dalam sholat itu. Namun ingat, itu bukan petunjuk malaikat. Bukan petunjuk malaikat. Makanya dulu kami pernah cerita orang yang menyimpan emas di sebuah tanah, kemudian ditanami untuk cita-citanya masa depan anaknya, ternyata lupa itu. Pertimbangan beliau ke ulama. Ulama bilang gini, sholatlah kamu. Sholat. Maksudnya karepi, mari sholat dungo. Boten. Dilampahi sholat. Sholat, kemudian ketemu dalam sholat itu. Lalu ketemu itu gak ngereken sholatnya, langsung mencetak. Gak dimarek ke sholatnya. Kemudian ketemu betul, langsung lapor ke ulama. Ustaz, pun kepanggih, gini putih, ternyata gini beri. Nah terus ya no, ketemu ya, waktu sholat. Nah terus sholat, buatan pula terus sakit, ketemu ya. Nah, ini kisah duduknya maksudku itu. Selesaikan sholatmu, kemudian berdoa. Maunya gitu. Nah, balik kesimpulan dari bab ini, yaitu sholat isya tetap lebih utama di awal dan berjamaah. Nah, kemudian nanti juga akan ada utama ketika malam, kemudian kita pun juga sholat berjamaah. Waktu sholat isya panjang. Namun, ayo dorongan hati kita. Jangan diletakkan di akhir-akhir waktu, yang maksudnya mestinya itu waktunya sholat malam, di situ sholat isya. Tapi kalau ada udzur dan tersibukkan dengan yang lain, nah monggo, tetap boleh. Tapi sebagian ulama mendekati subuh itu waktu yang makruh, tapi masih boleh. Nah, tapi upaya kita
bagaimana kita itu mendisiplinkan waktu, tiba waktu sholat. Kalau harus ngolor-ngolor, ini nggak ada setan masuk. Kuai, keturun. Ini yang efek tidak baiknya. Nah, kalau kita itu bersegera, insya Allah menata sesuatu itu akan rinci dan akan bisa terselesaikan dengan memuaskan. Sehingga upaya kita, ayo kita sama-sama untuk jamaah ini tetap dihidupkan di awal waktu, kemudian kompak untuk melaksanakan jamaah. Nilai yang kita dapat, sholatul jamaati afdhalu min sholatil fardh bi sab'i wa isrina darajat. Pahalanya luar biasa banyaknya. Sehingga kita memberikan sebuah berpacu untuk berbuat baik, melakukan amal soleh, sehingga tertata hati kita dan dekat dengan Allah itu tidak menunggu. Itu akhirnya kita akan teledor dan terlalaikan. Demikian apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk semua. Ketipun tapi akhir kalam kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.